Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para sadis, para hujjaj, Bapak hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Islamic Center An-Nur. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di pagi hari ini di masjid, dan kita lanjutkan i'tikaf kita sampai terbit matahari insyaallah dengan tafaqquh fiddin, dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah Ta'ala, yang mana kajian kita yaitu tentang ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan, yang mana Nabi sudah mewanti-wanti bahwasanya ilmu faraid adalah ilmu yang paling pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang paling pertama ditinggalkan oleh manusia. Dari sekian banyak ilmu yang Allah turunkan, ilmu faraid itu ilmu yang akan paling pertama ditinggalkan. Ini semacam peringatan kepada kita untuk menjaga ilmu ini, agar ketika ilmu itu dicabut, ya, kita tidak termasuk orang yang mengalaminya. Ya, mungkin begitu kita memahaminya. Kita sudah mempelajari mulai dari penjelasan tentang apa itu ilmu faraid, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, siapa yang berhak memiliki harta tersebut, dan berapa besar bagian orang-orang yang berhak, dan bagaimana cara pembagiannya. Ya, kita sudah menjelaskan rukunnya, yaitu muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Waris, yaitu ahli waris yang menerima harta warisan tersebut, dan maurus, yaitu harta warisan tersebut. Dan kita juga telah menjelaskan sebab warisan, sebab orang bisa menjadi ahli waris, yaitu yang pertama kekerabatan, ada hubungan darah, dan yang kedua adanya ikatan pernikahan yang sah, dan yang ketiga adalah pemerdekaan budak. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang mawani'ul irs, ya, pemutus hak waris. Ada 3 yang menjadikan orang putus hak warisnya. Yang pertama adalah membunuh, yang kedua adalah perbedaan agama, dan ketiga adalah status sebagai budak. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang syarat-syarat pewarisan. Untuk pelaksanaan pembagian waris harus terpenuhi syarat. Yang pertama, kepastian meninggalnya muwaris. Jadi harus dipastikan muwaris telah meninggal dunia jika ingin dibagikan harta warisan. Yang kedua adalah kepastian hidupnya ahli waris di saat muwaris meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah garis hubungan dengan muwaris.
Nah, dari sini kita lanjutkan pembahasannya tentang ahli waris. Ahli waris dan bagian-bagiannya. Ahli waris ada 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan ashabul furud, yang kedua disebut dengan asobah, yang ketiga disebut dengan dzawil arham. Ashabul furud yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang besarannya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, antara setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, atau seperenam. Dan orangnya tertentu dan terbatas, tidak bisa diistihadkan atau ditambahkan dengan orang lain selain yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir tentang ilmu waris. Yang kedua disebut dengan asobah, yaitu ahli waris yang bagian atau besaran bagiannya tidak ditetapkan, ya, tidak ditentukan apakah setengah, seperempat, dan seterusnya, tapi dia berhak mendapatkan sisa dari harta warisan. Itu disebut dengan asobah. Asobah. Dan yang ketiga disebut dengan dzawil arham, yaitu kerabat yang bukan ashabul furud dan bukan juga asobah. Dia kerabat juga, tapi bukan ashabul furud, bukan asobah. Ya, sehingga dia tidak mungkin dapat warisan selama masih ada ashabul furud, selama masih ada asobah. Kalau nggak ada ashabul furud sama sekali, nggak ada asobah, nah baru dia bisa menjadi ahli waris. Dan ketika ini pun ulama beda pendapat. Ada mengatakan berhak mendapatkan warisan, ada mengatakan tidak sama sekali. Nanti dalam babnya kita bahas tentang dzawil arham. Yang terakhir kita bahas tentang ashabul furud, maka kita akan lanjutkan dengan asobah. Ya, asobah adalah kerabat mayit dari pihak laki-laki. Itu yang pertama. Jadi nggak ada asobah dari pihak perempuan. Maksudnya dari pihak laki-laki itu apa? Ya, anak laki-laki itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi semuanya dari garis laki-laki. Kalau dari garis perempuan contohnya apa? Cucu dari anak perempuan. Nah itu. Ya, cucu dari anak perempuan, berarti kan dari garis perempuan. Kalau ke atas, kalau dari garis laki-laki berarti dari ayah. Berarti kerabat ibu nggak ada yang asobah. Itu singkatnya begitu ya. Nah, kerabat asobah adalah kerabat mayit yang besar bagiannya dari warisan tidak ditentukan dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma', dan mereka mendapat sisa setelah ashabul furud menerima bagiannya. Jadi cara pembagian, berikan dulu kepada ashabul furud, setengah kasih pemiliknya siapa, seperempat kasih pemiliknya siapa, dan seterusnya. Nanti jika ada sisa baru untuk asobah. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, alhiqul faraidu bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada pemiliknya. Fama baqiya, adapun sisanya, fahuwa li aula rajulin zakarin, maka dia diperuntukkan untuk laki-laki yang terdekat. Yang terdekat. Ya, nanti kita jelaskan yang terdekat itu seperti apa. Kemudian ahli waris laki-laki itu semuanya asobah kecuali 3. Suami bukan asobah, saudara laki-laki si ibu bukan asobah, ayah. Nah ini ayah dalam kondisi jika mewaris meninggalkan anak keturunan laki-laki dari garis laki-laki. Ayah ashabul furud kalau si mayit punya keturunan laki-laki. Tapi kalau mayitnya punya keturunan laki-laki, maka ayah asobah plus ashabul furud. Jadi ayah dapat 2 kali. Ayah, ibu, istri,
anak ya, laki. Ya. Nah, ini karena ada anak laki, maka ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, maka yang asobah ini anak laki-laki. Oke. Tapi kalau ini kita ganti anak perempuan, ya, ini kita ganti anak perempuan, ya, maka anak perempuan dapatkan setengah, dapat setengah. Ya. Jika ada sisa, maka sisanya buat ayah. Jika ada sisa, tapi sepertinya ini nggak ada sisa nih. Bisa nggak ya? Kita hitung aja. Ya, 6 sama 8 ketemunya 24. Sudah. 1/6-nya berarti 4, 3, 12. Ya, ini berarti 23 ya. Ini semua 23 kan? Iya. Berarti kan sisa 1 ya. Iya, maka satunya buat ayah. Ya, itu berarti ayah menjadi asobah kalau tidak ada keturunan laki-laki. Ya, kalau nggak ada keturunan laki-laki. Seandainya ada keturunan laki-laki, misalkan sini ada cucu, tapi laki-laki, ya kan? Maka yang satu ini buat cucu. Buat cucu, bukan buat ayah. Jadi garis keturunan itu lebih kuat daripada garis ke atas. Gitu ya. Jelas ya? Gitu. Jadi asobah begitu. Ya, jadi ayah bisa menjadi asobah kalau keturunan laki-laki nggak ada. Kalau keturunan laki-laki ada, maka ayah nggak asobah. Tapi jatahnya 1/6 tetap. Ya. Itu yang sudah pasti. Okay. Ahli waris asobah menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh garis nasabnya ke muwaris. Nah, kalau di sini tadi anak laki-laki, ya, maka otomatis ini nggak dapat. Ya, karena ada anak laki, cucu laki nggak dapat. Ya, nah berarti yang satu ini buat, ya. Tapi ini nggak setengah ya, maaf. Karena anak laki ini nggak setengah ya, tapi dia menjadi asobah. Oke, ya. Jadi kan saya 13, ya kan? 4 buat ayah, 4 buat ibu, 3 buat istri, ya kan? Nah 13-nya buat anak laki-laki. Ya, begitu. Oke. Ayahnya sudah ada. Ya, kalau ayahnya nggak ada, ya, tinggal dihapus aja, ya kan? Dihapus aja kalau ayahnya nggak ada, ya kan? Berarti 4-nya kasih ke sini, banyakkan lagi dapatnya, paham ya? Banyakkan lagi dapatnya. Oke, misalnya jelas ya. Dalam kondisi tertentu terdapat beberapa ahli waris perempuan yang menjadi asobah nanti. Jadi ada ahli waris perempuan tapi asobah. Ya, nanti akan kita jelaskan nanti. Oke? Nah itu. Sampai sini jelas ya? Oke. Ini dalilnya. Kita lihat di sini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Adzakar, ya, fi auladikum, aulad itu anak dan cucu, anak dan cucu terus keturunan namanya aulad. Cuma tadi ya kalau ada anak cucu nggak dapat atau terhalang, begitu. Lidzakari mislu hadzal unsayain, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Berarti di sini ya kita contohkan ya ada anak perempuan ya, ada anak perempuan. Oke. Ada anak perempuan berarti kan? Karena lidzakari mislu hadzal unsayain, ada zakar dan unsa.
laki dan perempuan. Tapi berapa besaran mereka berdua? Nggak disebutkan dalam Al-Quran. Nggak disebutkan sini. Tapi begitu menyebutkan fa in kunna nisaan, kalau anak perempuan semua, nah, kalau anak perempuan nggak ada anak laki, perempuan aja, ya. Fakosnata ini 2 atau lebih, jadi anak perempuannya 2 atau lebih, nggak ada anak laki, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagiannya 2/3. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namanya ashabul furud. Nah, di sini jelas sebutkan kalau ahli warisnya perempuan saja, anak perempuan saja, nah itu 2/3, berarti ashabul furud. Tapi ketika ada anak laki, Allah nggak nyebutkan berapanya, maka dia asobah. Oke. Dalil yang kedua, wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummi thulus. Nah, dalam kondisi ahli warisnya adalah ayah. Jadi fa in lam yakun lahu walad, jadi nggak ada anak. Wa warithahu abawahu, yang jadi ahli waris cuma ayah sama ibu. Kalau ahli waris cuma ayah dan ibu, fali ummihi thuluts, ibunya 1/3. Ayahnya berapa? Nggak disebutin kan? Nah, berarti dia asobah. Sisanya. Berarti sih sisanya. Nah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Nah, kalau seandainya di sini ada saudara 2 orang atau lebih, ya, baik saudara sekandung, seayah, ya, ada 2 atau lebih, ya, maka ibu dapat 1/6, fali ummihi sudus. Ayah berapa? Sisa. Ya, karena ayah nggak sebutin berapanya kan, ibu sebutin fali ummi sudus, sebutin, tapi ayah nggak, berarti sisa. Nah, itu dikatakan, ya. Kemudian ayat berikutnya, wa in imrun halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha. Ini bukan ayat 12 ini, ya. Ini ayat terakhir ini. Ayat 176 harusnya, bukan ayat 12, maaf salah tulis. Ya. Wa in imrun halaka, jika seorang meninggal dunia, laisa lahu waladun, dia enggak punya anak, enggak punya keturunan, walahu ukhtun, dia punya 1 orang saudara perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka untuk dia setengah. Ya. Wa huwa yarithuha. Nah, kalau ahli warisnya sekarang laki-laki, berarti ahli warisnya adalah saudara laki-laki. Wa huwa yarithuha. Jadi waris saudara laki-laki dong ahli waris, yang enggak ada yang lain. Saudara laki-laki. Enggak disebutin berapa. Wa huwa yarithuha doang begitu. Dia mewarisi harta tersebut. Berapa? Enggak disebutkan. Berarti asobah. Jadi kesimpulannya, jika ada ahli waris sebutkan dalam Al-Quran atau hadis, dia menjadi ahli waris tapi tidak disebutkan berapa besar bagiannya, maka berarti dia asobah. Kesimpulannya, dia ahli waris tapi nggak disebutkan berapa bagiannya, berarti asobah. Kalau disebutkan, berarti ashabul furud. Oke. Nah, cara membaginya ini, al-hikul faraidu bi ahliha. Berikan furud, bagian-bagian tadi kepada ahlinya. Yang setengah kasih kepada siapa yang berhak, 1/4 kasih siapa yang berhak, dan seterusnya. Ya. Fama baqiya, adapun yang tersisa, bahwa li aula rajulin zakarin, maka dia untuk laki-laki yang terdekat. Yang terdekat yang mana? Yang paling dekat adalah anak. Anak. Ya. Nanti kita lihat susunan susunannya. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian macam-macam asobah. Ada asobah bin nafsi, asobah bil ghairi, ada asobah ma'al ghairi. Ya. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghairi, ada asobah ma'al ghairi. Perhatikan di sini kata-katanya ya. Bin nafsi pakai ba. Ini bil ghairi ini ma'al ghairi. Asobah dengan sendirinya, asobah karena orang lain, asobah bersama orang lain. Nah, kita jelaskan satu persatu. Ashabah bin nafsi yaitu semua kerabat laki-laki yang dalam garis nasabnya ke mayit tidak terdapat kerabat perempuan. Ini mungkin, saya lupa, plastisnya ketinggalan. Masih ingat nggak yang saya gambarin garis nasab? Yang begitu ya? Yang banyak banget yang ada segitiga, lingkaran, ya kan? Nah, kan garis nasab seperti ini. Ya,
Jadi ini mayit. Ya. Ya. Ini pasangannya. Ini anak laki, ini anak perempuan. Ya. Ya, kayak anak perempuan. Kemudian kalau di sini ada cucu laki-laki ataupun cucu perempuan, berarti mereka nyambung ke mayit lewat laki-laki. Ya kan? Tapi kalau ada cucu dari anak perempuan, berarti nyambung ke mayit lewat perempuan. Jelas ya? Nah, berarti ini nggak mungkin asobah walaupun laki-laki. Kenapa? Karena nyambung ke mayit lewat perempuan. Berarti nggak mungkin asobah. Tapi ini cucu laki-laki dari anak laki-laki nyambung ke mayit lewat laki-laki. Berarti ini asobah. Gitu ya? Jadi laki-laki, ahli waris laki-laki yang bersambung ke mayit nasabnya melalui laki-laki. Nggak ada perempuan sama sekali. Bapak tinggal lihat aja nasab masing-masing ya. Yang meninggal siapa? Si Fulan. Saya nyambung ke dia lewat siapa? Lewat ayah saya, oh berarti saya asobah. Lewat siapa? Lewat ibu saya, oh berarti saya bukan asobah. Ya, jadi kalau silsilahnya nyambung ke mayit ada perempuan di tengah-tengah, maka dia bukan asobah. Misalkan nih contohnya nih. Ini cucu punya anak laki-laki. Berarti kan cicit laki-laki kan ya? Ini masih walad nih. Tapi nyambung ke mayit ada perempuan. Ada apa? Perempuan. Sini ke sini lewat sini perempuan. Memang ini laki tapi ini ada perempuan. Dan begitu seterusnya kalau ke atas. Ini ayah, ini ibu. Nah, di sini ada saudara laki-laki, seayah, seibu. Berarti dia asobah. Kenapa? Pertama laki-laki, kedua nyambung ke mayit lewat ayah. Di sini ada saudara seayah, lain ibu, ya, pun asobah. Kenapa? Karena dia laki-laki, nyambung ke mayit lewat ayah. Oke. Tapi kalau di sini ada saudara seibu, walaupun laki-laki, dia bukan asobah. Kenapa? Karena lewat ibu, lewat perempuan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita nyambung ke mayit, ada perempuan nggak dalam silsilah nasabnya? Ada. Berarti bukan asobah. Ya, itu kesimpulannya. Berarti bukan asobah. Jadi saya ulangi lagi. Jadi asobah pertama laki-laki. Asobah binafsi laki, nggak ada perempuan ya. Yang kedua, bersambung ke mayit dalam silsilah nasabnya tidak ada perempuan. Kalau ada perempuan, berarti bukan asobah. Oke, berarti bukan asobah. Nah, maka disebut dengan asobah bin nafsi. Artinya apa? Dia menjadi asobah dengan sendirinya, bukan karena faktor lain. Bukan karena kenapa dia asobah? Ya karena dia laki-laki. Karena dia laki-laki. Ya. Jadi semua kerabat laki-laki yang dalam garis nasabnya ke mayit tidak terdapat kerabat perempuan. Nah itu namanya asobah. Ya, makanya nggak ada ujungnya itu asobah tuh. Ya, nggak terbatas. Lain dengan asabul furud terbatas. Kalau asobah nggak terbatas. Ya, bahkan mungkin udah jauh banget. Emang dia doang ahli warisnya ada lagi kan mungkin. Ya mungkin. Tinggal dibuktikan aja. Maka contohnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan seterusnya. Ya, nah asbab nafsi itu hanya laki-laki, tidak ada asbab nafsi perempuan. Nah asbab nafsi itu ada 4 kelompok. Yang pertama garis bunuah, bunuah itu anak cucu ke bawah. Ya, itu namanya bunuah. Ya, jadi ini namanya bunuah nih. Anak cucu laki-laki dari laki-laki itu namanya bunuah. Yang kedua namanya ubuwah, ayah, ayahnya ayah, dan seterusnya. Ya, ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Kalau ayahnya ibu, bukan. Kenapa? Karena ada ibu. Oke, gitu. Yang ketiga ukhuwah, ya, ukhuwah dari garis saudara.
Ya, saudara sekandung, ya, saudara seayah, anaknya saudara sekandung yang laki-laki juga, anaknya saudara seayah yang laki-laki juga. Ya, yang udah kita pelajari urutannya. Jadi kalau nggak ada ini pindah ke sini, kalau nggak ada ini pindah ke sini, nggak ada ini pindah ke sini, terus begitu. Ya. Kemudian yang ketiga umumah, umumah itu berarti saudaranya ayah. Ya. Ini kan tadi ini ayah. Ini saudaranya ayah yang sekandung dengan ayah. Atau saudaranya yang seayah dengan ayah. Atau anaknya yang laki-laki. Anak laki-laki dari paman laki-laki ya, dari saudaranya ayah. Nah, kalau nggak ada ke sini anaknya. Ini laki-laki semua. Ya, ini kan laki-laki nih. Laki ya. Laki terus ke mayit. Nggak ada perempuan sama sekali. Jadi 4 kelompok. Nah 4 kelompok ini udah ulama sepakat urutannya. Nanti kita jelaskan berikutnya nanti. Ya. Nah sekarang kita bicara hukum asobah bin nafsi. Jika pewaris tunggal, arti satu-satunya. Nih anak laki. Ya. Jadi ini nggak ada. Cuma anak laki-laki aja satu. Ya asobahnya. Waris asobah mengambil semua warisan jika tidak terdapat waris ashabul furud. Jadi kalau anak laki-laki dong sendiri, ya udah buat dia semua. Ada contohnya di sini. Hah? Ya, buat dia semua tuh. Ya, jadi ahli warisnya cuma anak laki-laki satu, nggak ada yang lain. Ayah ibu nggak ada, istri udah nggak ada. Ya kan? Nah, berarti buat dia semua tuh. Atau yang meninggal perempuan, suami nggak ada, berarti buat dia semua. Oke? Itu kalau ahli warisnya cuma satu. Siapapun dia, mungkin dia anak, mungkin dia ayah, mungkin dia saudara kandung dan seterusnya ya. Siapapun dia. Oke? Jika dia cuma dia satu-satunya kerabat laki-laki asobah, berarti semua harta buat dia. Oke? Jika terdapat ashabul furud, maka pewaris asobah mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagian mereka. Ini asobah, ada ashabul furud, maka asobah mengambil sisa. Berikan ke ashabul furud, berikan, nah sisanya buat, ya, seperti itu. Ya, jadi contohnya ibu, seorang anak laki-laki, ya, dan seterusnya. Jika ashabul furud menghabiskan semua warisan, maka ashabul furud tidak mendapat warisan. Jadi kalau ashabul furudnya banyak, ya bisa jadi asobah nggak dapat apa-apa. Contohnya gimana contohnya? Ini contohnya nih. Ya. Ya. Contohnya di sini ada ayah. Di sini anak perempuan, tapi 2 orang. 2 orang. Oke. Ayah 1/6. Berarti 4. Ya kan? 2 anak perempuan 2/3. Berarti 16. Berapa jumlahnya nih? 27. Ya. 27 ya, betul ya? Ya kan? 4, 4, 3, 16, 27. Berarti bukan hanya habis, kurang. Karena 24 kan? Kalau di sini ada cucu laki, habis sudah, nggak dapat ya. Tapi seandainya anak perempuannya 1, anak perempuan 1 nih, ya, berarti kan setengah nih, ya, setengah. Berarti setengah berapa tadi? 12 ya? Yang kan 12. Ada sisa nggak kalau 12? Ada ya? Sisa 1 ya? Betul? Ya kan? Karena 23. Ya kan?
4, 4, 3, 12 berarti 23. Sisa 1. Nah, 1 ini buat gitu. Tapi kalau anak perempuannya 2, dia nggak dapat. Oke? Itu kata kunci ya. Namanya kan asobah sisa. Bisa dapat banyak, ya kalau sisa banyak. Ya kalau sisa dikit, ya dapat dikit. Kalau habis, ya nggak dapat. Ya, gitu. Tapi kalau asobahnya anak, nggak mungkin nggak dapat. Nggak mungkin ya. Kalau cucu masih mungkin nggak dapat. Tapi kalau anak nggak mungkin nggak dapat. Ya, mustahil. Ya, ini kita ambil contoh nih. Ada ayah, ada ibu, katakanlah ada suami, gedean kan? Kalau suami kan gedean ya. Ini kan istri kita kasih contoh kan 1/8. Ya. Sini. Ini kalau kita ganti suami, berarti kan lebih gede ya. Suami. 1/4 ya. 1/4-nya berarti berapa? 6 kan? Masih ada sisa. Ini udah ahli waris paling banyak nih, lengkap. Ayah ada, ibu ada, suami. Tetap apa sih sisa? Ya. Di sini berarti bukan 24 ya. Kalau sini anak laki, berarti kan asobah nih. Berarti sini 12. Ya. Karena 4 sama 6 ketemunya 12. Ya kan? Sama aja sebenarnya. Nah, kalau 12 berarti di sini ya, 2, 2, 3. Ya. 2, 2, 3. Nah, ini kan masih sisa kan? Berapa sisanya? 5. Ya. Kalau anak laki-laki nggak mungkin nggak dapat ya, pasti dapat. Tapi kalau cucu, masih mungkin. Masih mungkin. Gitu ya. Itu tadi kata betul, karena asobah itu kan sisa. Yang namanya sisa, ya kalau ada sisa, nggak ada sisa, ya udah selesai. Terus, 7 tapi dari yang perempuan. Ya. dia bukan, dia zaul arham. Dia zaul arham. Zaul arham itu selama ada ashabul furud dan asobah nggak mungkin dapat. Ya, bukan masalah sisa malah, nggak mungkin dapat. Kenapa? Karena garisnya perempuan. Ya, jadi bukan ashabul furud, bukan asobah. Ya, begitu. Nah, ini kalau sini contohnya suami, saudari kandung perempuan dan saudari laki tapi seayah. Itu contohnya juga tuh. Suami dapat berapa nih? Kalau contoh kasus yang ini nih. Suami, saudari kandung perempuan, saudara laki seayah. Suami dapat berapa? Masih ingat nggak? Suami, saudara kandung perempuan 1 sama saudara laki-laki tapi seayah. Suami dapat berapa? Dapat setengah. Kenapa setengah? Karena nggak ada keturunan. Nggak ada keturunan. Yang ada siapa? Saudari perempuan 1. Dapat berapa? Setengah juga. Berarti habis kan? Setengah sama setengah habis. Maka saudara saya nggak dapat. Nggak dapat. Oke. Saudara laki-laki saya nggak dapat. Oke. Kemudian, jika jumlah pewaris asobah lebih dari 1 orang, nah, banyak nih asobahnya nih, nggak 1. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ya kan? Ada ayah, ada kakek, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seayah, banyak kerabatnya, asobahnya banyak. Siapa yang dapat nih? Nah kan begitu ya. Ya? Nah, maka dilakukan tarjih. Ya. Tarjih itu urutannya tadi, bunuah, ubuwah, ukhuwah dan umumah. Artinya apa? Selama yang paling atas ada bunuah, maka ubuwah nggak mungkin jadi asobah. Oke? Jadi kalau bunuah siapa? Anak, cucu dan seterusnya, itu bunuah. Ubuwah siapa? Ayah, kakek dan seterusnya. Itu bunuah. Ukhuwah siapa? Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Yang laki-laki ya. Gitu. Umumnya siapa? Saudaranya ayah, yang laki-laki. Ya, bukan saudaranya ibu, saudaranya ayah. Ya, yang sekandung dengan ayah atau yang seayah saja dengan ayah. Ya, dan keturunannya yang laki-laki. Ini wajar ya kalau agak jauh dikit nggak kebayang ya.
Ya, karena istilah bahasa Indonesianya kalau kita sebut paman, saudara ibu paman juga sih. Makanya saya nggak sebut paman. Kalau bahasa Arabnya beda. Kalau saudaranya ayah amun, kalau saudaranya ibu kholun. Beda. Ya, bahasa Arabnya beda. Kalau saudaranya ayah amun, kalau saudaranya ibu kholun, beda. Nah kalau kita kan nggak beda, mau saudaranya sama aja. Maka saya bilang paman, nah, nanti takutnya dianggap saudara ibu juga masuk. Maka saya bilang saudaranya ayah, nah kita juga saudaranya ayah yang laki-laki. Karena kalau saya bilang paman, nah, nanti asosiasinya, oh berarti saudaranya bukan paman juga, nah, ya kan? Sementara saudaranya ibu khol namanya, bukan amun. Ya, yang jadi orang siapa? Amun, bukan kholun. Gitu. Itu urutannya begitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau ada asobah dari pihak bunuah, maka ubuah nggak mungkin jadi asobah. Kalau ubuah ada, maka ukhuwah nggak mungkin asobah. Ukhuwah ada, maka umumah nggak mungkin asobah. Sebaliknya, bunuah nggak ada, berarti yang asobah ubuah. Ubuah nggak ada, yang asobah ukhuwah. Ukhuwah nggak ada, yang asobah umumah. Gitu. Ya, itu urutan seperti itu ya. Ya, jika ahli waris berbeda pihak, maka dilakukan tarjih berdasarkan pihak yang lebih dekat ke mayit. Ya. Bentar. Baik, sekarang saya bahas satu dulu nih. Berdasarkan pihak kekerabatan ya. Arti gini. Kalau anak laki-laki ada 2, ya udah, sisanya bagi 2. Ada 3, ya bagi 3. Kenapa? Karena mereka sederajat, anak laki-laki semua. Ya, gitu ya. Kalau cucu misalkan laki-laki, ada 2, ya bagi 2. Ada 3, ya bagi 3. Karena sama-sama laki. Gitu ya. Ini kalau laki-laki semua nih kita bicara ya. Ini bicara laki-laki semua, nggak ada perempuan. Nanti kalau ada perempuan lain lagi nanti, ya, yang berikutnya nanti. Dan begitu seterusnya. Nah sekarang, jika ahli waris ada ayah dan anak laki-laki, maka anak laki-laki menjadi asobah, ayah menjadi asal furud. Nah ini contohnya. Kenapa? Karena anak laki-laki dari bunuah, sementara ayah dari ubuah. Maka yang asobah anak, bukan ayah. Oke, ya. Jika ahli waris ya adalah ayah dan saudara kandung. Tadi kan ayah berarti kan ubuah, saudara kandung ukhuwah. Maka yang menjadi asobah adalah ayah. Saudara kandung tidak menjadi asobah. Oke, gitu. Jika ahli waris saudara kandung laki-laki dan paman, ya, maka otomatis yang asobah adalah saudara laki-laki. Nih, gambarnya masih jelas kan nih? Ini ada anak laki-laki, maka dia asobah, ayah enggak. Antara ayah dengan saudara kandung, berarti saudara kandung enggak, ayah yang asobah. Ya. Kemudian antara saudara kandung dengan paman, saudara kandung asobah, paman tidak. Gitu. Ya. Jadi sederhananya begini. Yang lebih jauh terhalang oleh yang lebih dekat. Ya, itu kaidahnya. Yang lebih jauh terhalang oleh yang lebih dekat. Karena Al-Qur'an mengatakan wal aqrabin, bukan wal qurba. Ya. Wal aqrabin. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Lil walidaini wal aqrabin, untuk ayah ibu dan aqrabin, kerabat yang terdekat. Ya, kalimatnya aqrabin. Beda dengan ayat yang lain. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba. Dzil qurba, enggak bicara tentang dekat atau jauh, yang penting kerabat. Nah, itu dzil qurba namanya. Itu bedanya ya. Oke. Jadi dalam sedekah, nah itu lihatnya qurba. Bukan akrob. Dalam warisan akrob. Ya, berarti yang terdekat yang menjadi ahli waris, yang lebih jauh terhalang. Oke. Berdasarkan derajat kekerabatan. Jika ahli waris semuanya dari satu pihak, maka pentarjihan berdasarkan derajat, yang derajatnya lebih ya, derajat lebih dekat ke mayit menghalangi yang lebih jauh. Nah ini. Di satu derajat nih, bunuah semua, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Maka otomatis anak laki-laki menghalangi cucu
laki-laki. Ada ayah, ada kakek, berarti kakek terhalang oleh ayah. Ada saudara kandung dan saudara seayah, maka saudara sekandung menghalangi saudara seayah. Ada paman sekandung dan paman seayah, maka paman sekandung menghalangi paman seayah. Karena mereka satu ya derajat, ya, gitu ya, seperti itu. Ya, tapi lain dekatnya. Oke. Kemudian antaranya berdasarkan kekuatan. Nah, ini kekuatan namanya. Ya. Saya ulangi lagi tadi ya, maaf, saya ulangi lagi yang tadi ada sedikit salah penjelasan. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau ini berdasarkan derajat. Ya. Kalau derajat itu antara anak dan cucu. Kenapa? Karena mereka derajatnya beda. Beda. Tapi kalau saudara kandung dan saudara seayah, ini sederajat. Satu derajat nih. Maksudnya satu derajat gimana sih? Ini satu derajat ngitungnya begini. Anak nyambung ke mayit lewat siapa? Anak nyambung ke mayit lewat siapa? Lewat siapa anak sambung ke mayit? Kok lewat ayah? Kok lewat ibunya? Ya nggak lewat siapa-siapa, langsung dari ayahnya. Nggak lewat siapa-siapa kan? Tapi kalau cucu nyambung ke mayit lewat anak. Kan begitu ya? Paham ya? Berarti cucu dan anak beda derajat namanya. Oke? Ayah nyambung ke mayit lewat siapa? Hah? Langsung. Ya kan? Tapi kalau kakek nyambung ke mayit lewat ayah, berarti beda derajat namanya. Oke? Paham ya? Beda derajat. Nah, tapi kalau saudara kandung laki-laki ke mayit lewat siapa? Lewat ayah. Mesti nggak ada. Emang dilahirin oleh si mayit. Ya lewat ayah. Kalau nggak ada ayah nggak ada hubungan. Ya kan? Nah, kita punya hubungan dengan saudara kita lewat siapa? Lewat ayah. Kalau nggak ada ayah nggak ada hubungan. Ya, berarti saudara kandung sambung ke mayit lewat ayah. Saudara seayah lewat siapa? Lewat ayah juga kan? Berarti derajatnya sama. Sama derajatnya tuh. Derajat sama. Tapi lebih kuat saudara sekandung daripada saudara seayah. Ikatan kerabatnya lebih kuat. Kenapa? Karena saudara sekandung satu ayah satu ibu. Sementara saudara saya satu ibu lain, satu ayah lain nih dan ibu. Itu berarti lebih kuat namanya. Oke? Sederajat. Tapi ini lebih kuat saudara sekandung. Begitu dengan paman, saudaranya ayah. Ada yang sekandung dengan ayah, ada cuma seayah aja. Oke? Berarti lebih kuat paman sekandung atau amun syakik daripada ya, amun li'ab. Ya. Derajat sama tapi kekuatannya beda tuh. Oke, gitu. Tadi udah kekuatan ya. Nah, ini ya. Ringkasannya begini. Jadi pertama lihat jihah, pihaknya. Antara bunuah dengan ubuah berarti lebih kuat bunuah. Oke. Yang kedua, sederajat. Lihat derajat satu jihad ya. Satu pihak sama-sama bunuah tapi beda derajat, anak dan cucu. Nah, berarti cucu ya terhalang oleh anak. Nah, kalau dia satu derajat tapi lain kekuatan antara saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung antara saudara kandung laki-laki dengan saudara laki-laki seayah. Nah, ini sederajat tapi lebih kuat saudara sekandung ya, begitu. Oke. Jika pewaris dari satu pihak juga satu derajat dan sama kekuatan kerabatannya, maka mereka mewarisi bersama secara asobah. Contohnya 3 orang anak laki-laki, ya udah buat mereka sama-sama. Ya, 5 orang anak laki-laki, ya bagi sama-sama. 4 saudara kandung laki-laki, ya udah bagi sama mereka. Gitu. Ya, kenapa? Karena mereka satu pihak, satu derajat dan satu kekuatan. Ya, begitu. Oke. Sampai sini cukup jelas? Bingung, ya udah nggak apa-apa. Ya. Ada mau nanya? Ya.
Ini loh nih yang angkat tangan. Jangan Pak. Ke depan dikit Pak. Biar lebih jelas suaranya. Oh ada mic-nya. Oh bagus ada mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan di bulan ini meninggalkan istri dan anak perempuan semua. Iya. Yang atas sudah tidak ada. Oke. Kemudian setelah punya saudara. Iya. Laki-laki dan perempuan itu ada. Iya. Asobahnya itu terhadap yang kan sebenarnya asobahnya adalah saudara dari simpulannya. Iya. Nah ini yang dapat keduanya apa cuma laki-lakinya saja? Nah, kalau asabah bil ghair itu perempuan, itu terbatas. Dia menjadi asobah dengan sebab ada ahli waris laki-laki, maka bil ghair. Kalau nggak ada saudara, kalau nggak ada ahli waris laki-laki, dia tetap ashabul furud. Contohnya di sini tadi, ya. Di sini ada anak laki, ada anak perempuan, gitu ya. Ada anak laki, ada anak perempuan. Kalau tidak ada anak laki, ini dapat setengah. Oke, tapi karena ada anak laki-laki, dia nggak mendapatkan setengah, tapi menjadi asobah bil ghair, ini asobah bin nafsi. Artinya 5 ini dibagi di antara mereka. Oke, dia menjadi asobah bil ghair. Kalau nggak ada ini, dia dapat setengah nih. Berapa setengah dari 12? 6. Oh. Ya, 6. Oke. Jadi kalau anak perempuan doang sendiri kan setengah. Ya kan? Setengah dari 12, 6. Tapi karena ada anak laki-laki, akhirnya jadi asobah dia. Misalkan nih contohnya nih. Ya. Katakanlah di sini jangan suami ya, istri. Kita ambil contoh nih. Ya. Misalkan di sini istri. Istri mendapat berapa nih berarti? Hah? 1/8. 1/8 berarti di sini nggak mungkin 12 ya. Berarti 24 ya. 24. Berarti di sini 4, sini 4, sini 6. Kan gitu. Oke. Nah, ini perempuan dia sendiri dapat setengah dari 24, berarti 12. Tapi ketika ayahnya meninggal nih, ibunya lagi mengandung. Ketika ayahnya meninggal, ibunya lagi hamil. Begitu lahir anaknya laki. Gitu ya. Harusnya dia sendirian. Dapat setengah. Ternyata ibunya melahirkan anak laki-laki. Keluar anak laki-laki, walaupun baru lahir laki-laki, tetap kekuatannya asobah bin nafsi menyebabkan anak perempuan ini menjadi asobah. Paham ya? Di asobah. Oke? Maka sebutkan asobah bil ghair. Nah, ini terbatas. Asobah bil ghair itu anak perempuan jika ada anak laki. Cucu perempuan jika ada cucu laki. Saudari perempuan sekandung jika ada saudara laki-laki sekandung. Nah, jadi asobahnya. Jadi asobah. Oke? Paham ya? Atau saudari seayah menjadi asobah jika ada saudara laki-laki seayah. Oke? Dia menjadi asobah. Harus sama derajatnya, sama kekuatannya. Kalau beda derajat gimana? Kalau beda derajat dia nggak menjadi asobah. Contohnya, ahli waris anak perempuan dan cucu laki. Walaupun sama-sama bunua, tapi beda derajat. Ini anak, ini cucu. Maka dia nggak jadi asobah. Dia tetap dapat setengah, sisanya buat cucu laki. Gitu ya? Itu bedanya, karena lain tingkatan. Atau saudari perempuan sekandung plus saudara laki-laki seayah, maka saudara perempuannya tetap ashabul furud, nggak menjadi asobah. Nah, berarti jawaban Bapak gimana? Udah paham belum kira? Bisa jawab nggak tadi pertanyaannya?
Kalau meninggalkan anak perempuan. Ya, Sedangkan ayah dan ibu sudah tidak. oke. Berarti tinggal ke samping. Kalau itu memang masih ada, berarti yang ke samping dari sebulan ini banyak orang itu. Ya, Nah, misalkan yang ke samping ini ada perempuan dan laki-laki. ya. Itu dapat keduanya apa? Nah, siapa yang mau jawab silakan. Laki-lakinya saja. Ya, saya mau jawab. Dapat keduanya. Jadi yang laki-laki asobah bin nafsi, yang perempuan asobah bil ghaib. Gitu ya. Dapat dua-duanya. Ya, yang laki-laki asobah bin nafsi, yang perempuan asobah bil ghaib. Jadi saudara laki-laki sekandung asobah bin nafsi, saudari perempuan sekandung asobah bil ghaib. Bagiannya bagaimana? 1:2. Kenapa? Karena mereka sama-sama kuat dan satu derajat. Oke, sama-sama kuat dan satu derajat. Ya, sama-sama sekandung, ya kan, sama-sama saudara. Berarti kan sama-sama sekandung, berarti kan sama kuat. Sama-sama saudara, berarti satu derajat. Nah, maka ya, jadi yang laki-laki asobah bin nafsi, yang perempuan asobah bil ghaib. Gitu ya? Paham ya? Itu seperti itu. Jadi ini asobah perempuan ini menjadi ahli waris, menjadi asobah karena ada laki-laki. Waris perempuan yang bagian setengah jika seorang atau 2/3 jika lebih tidak mendapatkan bagiannya tersebut jika bersama mereka ada laki-laki. Jadi tadi nih, yang perempuan harus setengah, tapi karena ada saudara laki-laki nggak jadi dapat setengah, hanya dapat setengah. Oke, jelas ya begitu. Nah sekarang kalau seandainya nih bapak pertanyaan saya ganti, yang ada saudaranya perempuan doang bukan laki, nah gitu, nah gimana? Tadi kan saudaranya 2 ya, ada laki ada perempuan nih. Nah sekarang kalau saudaranya perempuan doang nggak ada laki gimana? Nggak ada, saudara laki-lakinya nggak ada. Nah jadi kan contohnya tadi ahli warisnya ayah ibu nggak ada, yang ada katakan istri, ada anak perempuan 1, nggak habis kan? Istri 1/8, anak setengah, berarti kan nggak habis tuh, sisa kan? Buat siapa nih? Saudara kandung laki-laki nggak ada, yang ada saudara kandung perempuan. Nah, buat siapa jadi? Saudara perempuan dapat kan yang sekandung nih? Berapa dapatnya? Hah? Namanya asabah ma'al ghair. Jadi saudari perempuan yang sekandung menjadi asobah bersama anak perempuan. Anak perempuan. Nah, jadi dia jadi asobah juga tuh. Jadi 1/8 buat istri, jangan bilang ibu ya. Karena nasabnya dihubungin ke mayit. Bapak ini terkadang orang nanya saya, Pak, bapak kami meninggalkan ibu. Nah begitu bilangnya. Ibu kalian, tapi bukan ibunya mayit. Nah kan gitu. Ibunya kalian, maka jangan bilang ibu, meninggalkan istri. Nah, ya, begitu ya. Kalau meninggalkan ibu, ya ibunya kalian yang sedang bertanya, bukan ibunya almarhum. Ya, maka nyebutnya istri kan gitu ya, gitu. Ya, jadi ada istri, ibu kami. Nah, begitu ngomongnya. Meninggalkan seorang istri, ibu kami, nah kan gitu. Ya kan? Nah, meninggalkan 1 orang anak perempuan, 1 orang saudari perempuan. Kan gitu. Nah, berarti anak perempuan karena 1 mendapatkan setengah, istri mendapatkan 1/8, sisanya ya, berapa biasanya itu? Hah? Ya, 3 ditambah 12 ya kan baru 17 ya, 15, masih ada 7. Betul ya? Iya. Ya, masih ada 7. Betul ya 7 ya? Masih ada 7, banyak tuh sisanya. 7 dari 24 ya. Nah itu buat saudara perempuan. Maka disebutnya kan asobah ma'al ghair. Ini kalau cuma perempuan saudaranya. Kalau saudaranya laki-laki nggak jadi asobah ma'al ghair, tapi asobah bil ghair. Ya, jadi kalau ahli warisnya tadi istri, 1 anak perempuan, 1 saudara perempuan,
maka saudara perempuannya menjadi asobah ma'al ghair. Tapi kalau ada saudara laki-laki, berarti nggak asobah ma'al ghair, tidak asobah bil ghair. Jadi kesimpulannya asobah itu sisa. Cuma Allah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan sisa. Nah, gitu. Ya, silakan. Pertama, supaya nggak bingung. Iya. Saya mau penangkapan saya menyampaikan 3 hal. Ya. Pertama, asobah sisa tidak disebutkan Ustaz. Jadi asobah itu boleh jadi dia juga asobah berburuk. Sudah dapat. Betul. Tapi kemudian bisa saja dia dapat sisa lagi. Bisa. Ya. Tapi nggak semua, terbatas, yaitu ayah. Hanya ayah yang begitu, selain ayah nggak ada. Anak juga enggak ya? Nggak ada. Yang bisa mendapatkan 2 kali ashabul furud dan asabah cuma ayah. Selainnya nggak ada. Kemudian yang kedua, sebenarnya juga asobah itu bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, atau bisa nggak dapat sama sekali. Betul. Walaupun dia asobah, tapi kalau habis Nggak dapat. Iya. Kemudian yang terakhir, asobah itu bisa saja perempuan. Betul. Tidak harus laki-laki dengan kondisi seperti tadi. Iya. Nah, jadi ada dalilnya nih, kisahnya kenapa kok saudara perempuan bisa jadi asobah, kan gitu ya. Nih dalilnya nih. Jadi ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa. Dia meninggalkan 1 orang anak perempuan, bintu ibnin, 1 orang cucu perempuan dari anak laki, dan ukhtun, 1 orang saudara perempuan. Gitu ya. Nah, kemudian dijawab oleh Abu Musa, anak perempuan dapatkan setengah, ukhtun mendapatkan setengah juga. Itu kata Abu Musa. Karena uktunnya 1 setengah, bintunya 1 setengah. Uktun saudara perempuan ya, saudari perempuan 1 setengah, anak perempuan 1 setengah. Itu kata Abu Musa. Tapi dia nggak yakin dengan jawaban dia. Dia bilang, datengin deh Ibnu Mas'ud. Karena memang sahabat Nabi yang paling pinter faraid Ibnu Mas'ud. Ya, di antara semua sahabat Nabi yang paling pinter faraid Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud, ya kan? Nah, kemudian datanglah ke Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, nih saya putuskan berdasarkan keputusan Nabi. Bintun anak perempuan mendapatkan nisfun setengah. Bintu ibnin, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Wa ma baqiya falil ukhti. Nah, sisanya buat saudara perempuan. Jadi Nabi yang buat ketentuan. Ya, bukan ijtihad ulama berarti ya. Ini bukan ijtihad ulama, bukan. Bukan ijtihad. Sejauh yang saya pelajari, kalau untuk ashabul furud dan asobah itu hampir nggak ada ijtihad ulama. Zaul aram baru nanti ijtihad ulama. Kenapa? Karena dalam zaul aram itu nggak ada dalil yang secara khusus menjelaskan siapa yang berhak dan gimana hitungannya. Nggak ada. Beda dengan ashabul furud, Al-Quran langsung yang jelaskan. Asobah juga ada hak Nabi yang menjelaskan. Ya, misalnya jelas ya begitu. Jadi ada dalilnya, bukan ijtihad ulama. Karena kalau ijtihad ulama bisa jadi beda pendapat. Tapi untuk yang masalah ini nggak ada beda pendapat. Oke? Jadi masalah faraid itu beda pendapatnya dikit, jarang, sedikit sekali. Yang nggak kayak sholat banyak banget khilafiyahnya. Ya, banyak. Ya, lanjut silakan. Tapi dalam prakteknya yang namanya faraid itu berarti kan kasus per kasus. Ya. Jadi masing-masing kasus itu bisa berbeda. Betul. Ya, kalau itu tetap harus banyak ahlinya, kita itu sendiri. Ya. Nah, maka poinnya di sini, poin akhir yang ingin saya sampaikan, walaupun tadi hitungan dan hukumnya mungkin agak sulit dicerna, poin yang paling penting adalah pesannya. Kalimat asobah itu makna lugatannya adalah ikatan. Ikatan seperti ikatan kepala, itu isobah. Kemudian kalau kita cari di kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, isobah itu artinya geng. Ya, sekelompok orang yang saling mendukung. Gitu ya. Maka pesan yang tersirat dari hukum tentang asobah adalah memang kita harus kuat ikatan kerabat. Dan yang paling terdepan yang diwajibkan untuk mendukung adalah laki-laki terdekat. Contohnya nih, kita punya saudara laki-laki, saudara laki-laki kita punya anak, maka kitalah yang paling wajib mengurus anaknya jika saudara kita meninggal, karena kita yang terdekat. Gitu ya?
Dan yang paling dekat siapa? Ya anak. Berarti yang paling wajib ngurusin ayah, ibu adalah anak. Paling wajib tuh. Ya, karena anak paling tinggi tingkatan asobahnya. Berarti paling wajib. Yang gitu. Ya kan? Selanjutnya berarti ayah. Kalau anak belum mandiri, berarti ayah yang ngurus. Tapi kalau anak sudah mandiri, ayah bisa lepas tangan. Ayah meninggal, berarti kakek yang ngurus. Makanya ketika Nabi meninggal, maaf saya ulangi lagi, ketika Nabi lahir, kan yang ngurus kakeknya. Karena gak ada ayahnya kan? Kakeknya meninggal, saudara ayahnya, pamannya. Itu asobah namanya. Nah asobah ini mengajarkan kepada kita harus menjaga hubungan kerabat. Harus. Karena berapa orang datang ke saya, dia nggak mau ngasih ke saudaranya. Nggak mau. Jadi dia ahli warisnya kebetulan perempuan. Nggak punya anak laki. Berarti kan tadi sisanya ke samping kan? Tapi dia nggak mau ngasih. Gimana saat caranya? Nanya saya gimana caranya nggak mau ngasih? Nah saya nggak bisa jawab. Ya kan? Ya kan? Dia pikir saya bisa bikin hukum kali ya. Ya kan? Gimana San? Saya punya ahli waris perempuan doang, anak saya 2 perempuan. Katanya kalau anaknya perempuan doang, sisanya buat saudara. Tapi saya nggak mau ngasih saudara saya. Gimana saat caranya? Saya bilang saya bukan pembuat hukum, gimana caranya? Saya bilang, ya teksnya Qurannya begitu, hadisnya begitu, ya itulah yang saya sampaikan. Ya kan? Saya bukan pembuat hukum. Ya kan? Emang kenapa saya bilang? Dia bilang dicerita. Dulu saat ketika kita susah, nggak ada yang mau bantu kita. Nggak ada saudara kita tuh, semua pada abai kita. Nah sekarang Allah kasih kita rezeki, alhamdulillah saat kita udah makmur. Itu yang saya temukan langsung ngomong ke saya. Itu. Ya tetap hukum Allah nggak bisa kita ubah. Makanya tadi saya katakan pesan yang tersirat adalah kita harus menjaga hubungan kerabat. Jangan nunggu warisannya aja tapi ngurusnya nggak mau. Terus terang saya sampaikan kepada sepupu saya saya sampaikan. Sepupu saya, jadi kan sepupu saya dari ibu saya. Ibu saya punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan. Di antara saudara perempuannya ada yang nggak punya ahli waris. Nggak ada suami, nggak ada anak keturunan, ayah ibu udah nggak ada. Berarti kan saudara ahli waris ke samping tuh. Saya bilang ke sepupu saya begini, ini kalau ayah kamu sudah meninggal, paman kita sudah meninggal, berarti kan kamu yang akan jadi ahli waris. Kenapa? Karena kamu anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Kamu ahli waris, saya bukan. Karena saya anak laki-laki dari saudara perempuan. Kamu yang lebih wajib ngurusin bibi daripada saya. Saya gituin. Kamu yang lebih wajib, karena kamu jadi ahli waris kalau dia meninggal. Ini kalau bibi kita meninggal, kamu jadi ahli waris, saya enggak. Kenapa? Karena saya dari ibu. Kalau kamu dari ayah, kamu ahli waris, saya enggak. Kamu wajib ngurusin bibi, saya enggak wajib. Terus saya gituin. Terus saya bilang juga, kakek kita ninggalin nih, majelis taklim. Kamu yang lebih wajib ngurusin. Karena kamu dari garis ayah. Kalau saya dari garis ibu, saya gituin. Itu namanya asobah. Itu mana yang tersirat tuh di situ. Kan terkadang kita giliran warisan datengin, giliran nggak ada warisan jauh pada. Ya, kan sering begitu ya. Begitu giliran warisan datang marah dia, enggak saya nggak mau bagi, bener. Ya saya bilang, ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, nama hukumnya begini. Ya, ada lagi kasus begini, nyampe ke saya. Ustadz, ya kan? Ini ada kerabat kita, laki-laki, menantu, ya, menantu. Selama dia nikah, dia tinggal di rumah orang tua kita. Numpang kalau bahasa dia begitu. Orang tua kita udah meninggal, ninggalin warisan, ya kan? Nah, di antara yang dapat warisan, berarti kan saudara kita ini saatnya, yang anaknya. Nah sekarang tuh anak saudara kita udah meninggal, berarti kan dia udah dapat warisan juga satu dari istrinya kan gitu. Gimana saat kalau warisan jatahnya kita nggak kasih? Nah, kok nggak kasih?
kita anggap buat bayar kontrakan selama dia numpang. Begitu ngomongnya. Nah lu kawin puluhan tahun numpang di rumah abah gue, ya kan, sekarang bini lu udah meninggal, kan lu udah dapat duit kan, berarti kan udah punya duit. Kalau kemarin lu nggak mau ngontrak bilang nggak punya duit, nah kan lu sekarang udah punya harta warisan dari bini lu. Nah, saya nggak bisa jawab, saya bilang itu urusan pribadi kalau udah begitu. Ya kan, ya aja secara hukum kayaknya sah-sah aja ya. Habis itu menantu kayaknya numpang, bukannya kerja nyari duit dia ngontrak, apa kakak numpang, jadi saudara yang lain kesel kan. Ya kan, jatah warisan dari bininya jangan kita kasih. Kenapa? Itu buat bayar kontrakan dia selama puluhan tahun. Begitu ngomongnya. Ya kan? Aduh, saya bilang, ya secara hukum mungkin sah juga ya. Kenapa? Kan lu sekarang udah punya duit warisan dari bini lu. Ya kan? Lu kemarin nggak ngontrak bilang nggak punya duit. Gitu. Ya kan? Artinya bukan nggak dikasih bagian warisannya, tetap bagiannya dikasih, tapi diambil lagi. Nah begitu. Wah, kalau ini udah masalah keluarga, saya bilang saya nggak bisa komentar. Nah itu diantara contoh-contoh kasus di mana memang hubungan keluarga itu harus dijaga, harus dijaga, ya, harus jaga. Kita harus peduli dengan hak dan kewajiban, ya, harus peduli. Jangan sampai giliran hak kita datang, giliran kewajiban kita kabur. Nah itu poinnya, ya. Jadi saya bisa bicara emang setemuin kasus ya, kan orang datang ya konsultasi atau mungkin sekedar curhat gitu ya. Nah, ya makanya itu poin penting itu tuh, kalimat asobah itu artinya apa? Ya, ikatan kuat, penopang yang paling utama itu namanya asobah. Dan memang budaya Arab asobahnya kuat. Kalau budaya kita mungkin nggak sekuat mereka, ya. Ya, kita lihat contoh Nabi kan ketika lahir ayahnya nggak ada yang ngurus kakeknya, ya kan? Kakeknya meninggal yang ngurus pamannya, kan begitu, ya kan? Seperti itu, ya. Bahkan putrinya pun dinikahkan kepada sepupunya kan, Sayyidina Ali, ya kan? Ali bin Abi Thalib, berarti kan nasabnya laki semua tuh, ya kan? Nah, begitu. Jadi orang Arab itu jaga nasabnya masih kuat, ya. Asobahnya masih dijaga. Nah kalau kita mungkin agak kurang. Nah, ini sebenarnya harus dijaga juga. Hah? Ya seperti itu. Ya harus jaga ya. Ini pesannya ya. Kalau yang tadi mungkin cernanya agak sulit, ya udah serahkan ke Yaya, ada masalah. Nanti saya yang bantu ngitungnya. Ya kan, saya yang bantu bagiinnya. Ya, begitu. Ya. Nah jadi pesannya tadi ya, jaga kekerabatan ya agar nanti jika ada yang meninggal enak. Karena saya pernah bilang gini, ya. Ada lagi. Jadi sebelum dia meninggal, sebelum meninggal saya mau bagiin warisan saya buat anak-anak saya semua. Terus tak kalau ibu mati nggak ninggalin apa-apa, iya. Nah emang yang ngurusin anak-anak dong bu, saya gituin. Emang kerabat yang ngurusin. Nah terkadang kan kalau orang tahu, ya udah urusin diri lo, kan gitu. Maka jangan begitu saya bilang, ya kan? Dia nggak mau warisannya jatuh ke saudaranya, akhirnya aset-asetnya dikasih anaknya semua tuh, ya kan? Dikasih anaknya tuh, bikin akad hibah, ya kan begitu ya? Begitu. Dengan tujuan kalau nanti dia meninggal habis buat anaknya semua. Saya tanya, emang ibu yakin meninggal duluan daripada anak? Yakin? Emang udah pasti yang tua meninggal duluan? Kan nggak tahu kan? Yang ada kalau anak ibu meninggal duluan, berarti kan suaminya yang dapat. Ya kan? Betul nggak? Udah, jalan yang paling aman, jangan kita memodifikasi hukum. Apalagi berlari dari hukum. Ya, kadang kan kita gitu ya, hukum nggak cocok, ganti. Bukannya melaksanakan UUD 45 malah di amandemen UUD 45. Nah, kan pola pikir begitu tuh. Ini kan pola pikir yang keliru ya. Bukannya menjalankan UUD 45 dia nggak bisa diganti. Nah, ya. Ini pemikiran-pemikiran culas namanya. Ya, orang-orang yang culas yang berpikir seperti itu, ya bukannya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 malah di amandemen. Bukan melaksanakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan malah diubah. Jangan ya, orang mukmin nggak begitu, ya orang mukmin nggak begitu. Oke, baik, masih ada yang mau nanya sebelum kita akhiri?
Iya. Agak lain terkait dengan benda wasiat. Iya. Jadi ini cerita tetangga. Jadi ada satu transaksi jual beli tanah gitu tadi. Iya. Harga tanah itu dalam masa transaksi antara ini kasus saya ini. Iya. Saya beli tanah dari seorang itu yang saat itu awal 210 juta. Saya tahun sampai terakhir itu 300 juta. Jadi sampai akhirnya kurang 150 juta. Saya bingung. Saya nggak punya ini Pak Haji ya begitu. Sudah nanti aja gitu. Tapi kan saya harus terus sertifikat ini supaya selesai. Udah anggap aja rumah. Tapi nanti kalau sudah punya duit kasihkan ada namanya si Ayu gitu. Saya awalnya agak kaget siapa si Ayu itu lagi. Akhirnya saya urus sertifikat sampai selesai. Selesai seminggu setelah sertifikat itu selesai meninggal orang. Kalau secara hukum ya sertifikat atau kuitasi semua, ya kalau misal saya lari, ya udah selesai. Ya, gitu kan. Karena memang di situ dikasih keterangan lunas untuk saya ngurus sertifikat. Tapi kan saya beban. Nah, setelah saya cek siapa Ali, ternyata Ali itu menantu. Bingung saya belum punya duit ya. Jadi saya tanya sama si Ali, saya ada duit ini. Sebenarnya dia juga nggak minta, tapi saya ada barang. Saya dapat ke rumahnya, saya kasih lah mobil jazz ke dia gitu. Nah, ini status barang itu jadi seberapa? Karena kan wasiat dari si bapak tadi kasihkan Sisanya ke Ayu gitu. Tanpa diketahui semua ahli warisnya. Oke, baik. Itu gimana? Ya. Status barang itu. Ayunya sendiri juga bingung dengan barang itu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi almarhum ya memberikan wasiat kepada bapak uang sejumlah 150 juta ya kan, berikan kepada seorang yang bernama Ayu. Kan begitu ya? Itu kan berarti pesan ya. Gitu. Sebenarnya lebih tepat bukan wasiat malah. Kenapa? Karena kalau wasiat ada kata-kata setelah saya mati. Itu benar-benar udah kalau bahasa fikihnya bukan hiwalah namanya. Kalau hiwalah utang, piutang, dia memindahkan piutang. Jadi kan harusnya bapak kan ngasih ke almarhum ya 150 juta, tapi suruh kasih si A kan gitu. Itu namanya udah hibah, bukan wasiat namanya, malah hibah. Ya, kalau wasiat itu kan ya pemberiannya setelah meninggal. Ini kan pemberian setelah meninggalnya bukan karena kalimatnya, tapi karena memang faktanya sudah meninggal. Itu bedanya ya. Kan kalau wasiat nanti kalau saya meninggal, kan begitu kalimatnya. Nah, itu kalau wasiat. Kalau ini kan nggak ada kalimat seperti itu. Itu pun karena memang meninggal, berarti hukumnya bukan wasiat, tapi hukumnya sudah hibah. Ya. Nah, berarti 150 juta tadi dihibahkan kepada seorang yang bernama Ayu oleh si fulan almarhum tadi. Nah, cuma karena ada di bapak, nah bapak serahkan ke dia. Gitu kan. Jadi dia menghibahkan harta yang masih tangan bapak berupa piutang, berarti kan menghibahkan piutang kepada seorang. Nah, berarti bapak wajib memberikannya itu senilai 150 juta. Nah, adapun bapak memberikannya dalam bentuk barang, ya harus diridho. Apakah emang barang itu senilai 150 juta atau enggak? Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kan memang hibahnya 150 juta. Adapun berbentuk barang, ya kalau emang senilai nggak ada masalah. Gitu. Ya kan? Kalau emang senilai ya. Nah, kalau gitu nanti jadi akadnya jadi jual beli namanya. Kenapa? Karena bapak wajib memberikan 150 juta kepada si Ayu. Baru si Ayu membeli mobil bapak seharga 150 juta. Nah, begitu. Jadi akadnya seperti itu. Jadi sudah saya buat surat pernyataan. Karena sebenarnya tidak ada yang tahu saat ini gitu. Termasuk Ayu sendiri juga nilainya awal tidak tahu. Memang saya dalam keterangan surat itu saya sudah belum ada. Tapi masih negosiable. Enggak. Memang tadi ada kata-kata yang saling bertolak belakang. Pertama dia bilang anggap lunas, tapi sisanya kasih. Nah, kan bertolak belakang. Harus kalau kata anggap lunas ya udah nggak ada utang sama sekali, ya kan? Mestinya di situ dipertegas. Tadi bapak bilang anggap lunas,
Tapi bapak bilang sisanya kasih si fulan. Berarti kan nggak lunas dong, kan gitu. Iya paham itu. Iya, itu kan masalah administrasi bukan masalah hukum. Hibah itu nggak boleh 100%. Maksudnya? Hibah itu nggak boleh 100%. Oh bukan, ini hibah boleh kan masih hidup, bukan wasiat. Boleh nggak apa-apa. Kan masih ada 700 juta yang udah diterima buat ahli warisnya. Ya kan? Betul kan? Masih 700 juta kan? 150. Kalaupun sepertiga juga 150 juga nggak sampai sepertiga kan? Berarti kan total 850 juta. 700 sudah diterima oleh almarhum, 150 yang sisanya kan begitu. Ya kan? Nah, berarti kan sisanya piutang kan yang dihibahkan kepada seorang bernama Ayu tadi. Kan begitu. Ya Bapak ya wajib memberikan kepada Ayu sejumlah 150. Gitu. Ya kan? Nah, kalau seandainya Bapak ganti dengan barang ya harus yang senilai. Ya, senilai dengan ya bisa disempurnakan. Masih bisa disempurnakan, ya kan? Belum terlambat. Ya. Untuk hal yang seperti ini nggak kadaluarsa ya. Kalau setahu saya mungkin nanti tolong diluruskan ya. Kalau yang kadaluarsa itu kan pidana ya. Ya, kalau perdata kayaknya nggak ada kadaluarsa ya. Nggak ada kan ya? Kalau pidana misalkan orang dihukum 20 tahun, kemudian dihukum apalah ya, kemudian nggak ketemu orangnya, ya kan? Nah, itu kadaluarsa betul ya? Pidana ya. Kalau perdata kan nggak ada kadaluarsa ya, nggak ada. Gitu. Artinya hukum tetap berlaku walaupun belum dieksekusi atau mungkin salah bisa ditinjau ulang kan begitu, ya kan? Tapi kalau hukum pidana ya Harun Masiku kabur 20 tahun nggak ketemu baru balik, nah, mungkin bisa gugur hukumnya kan begitu, ya kan? Itu kan kalau pidana betul ya? Ya kan kalau pidana kan ada kadaluarsanya kan? Nah tapi kalau perdata nggak ada ya, setahu saya nggak ada karena perdata nggak ada gitu. Jadi walaupun udah 20 tahun 30 tahun ya kalau emang masih ada kesalahan ya perbaiki gitu. Ya, terutama warisan ya. Kalau warisan tuh nggak ada kadaluarsa sama sekali, nggak ada kadaluarsa warisan. Ya, sampai kapanpun bisa diperbaiki kalau ada kesalahan. Ya begitu. Ya, jadi gitu Pak ya. Ya nanti kalau emang ya memang si Ayu karena dia menerima ya nerima aja berapa menerima ya. Cuma kan kita sebagai orang yang berutang ya, jadi kitanya yang merasa berkewajiban karena kita yang berutang. Jadi sisanya mas kawin ya. Sisanya mas kawin ya. Iya betul. Sisanya mas kawin bisa juga nggak apa-apa. Memang nggak ada suaminya. Emang nggak ada suaminya kalau dinikahin? Ya nggak bisa dong, ada suaminya. Iya paham. Iya. Gak ada waktu, saya bilang gitu karena dulu saya bilang saya nggak jadi tahun aja ya bilang. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang nama utang itu kan nggak kadaluarsa juga kan? Ya. Nanti kita mau lunasi sekian tahun itu kan tergantung sepakatan aja. Kita cukupkan ya. Nah, pengajian kita pada pagi hari ini ya mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan Allah memberkahi harta yang dititipkan kepada kita dan juga memberkahi anak keturunan kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.